大丈夫？怪我はない？エクスプロージョン。 Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur dari anime Konosuba Sekai ni Bakuen wo. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Scene pertama dibuka dengan adegan yang epik banget. Terlihatlah seorang wanita yang saat itu sedang bertarung, dan setelah merapal mantra, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sana. Wanita itu pun kemudian mendekati Megumin kecil yang melihat kejadian itu saat itu dan bertanya tentang keadaan dari Megumin. Namun ada satu hal yang terlontar dari mulut Megumin, gimana caranya agar aku bisa seperti dirimu? Megumin desu. どうしたらお姉さんみたいになれますか? 彼女の心に焼き付いた。 By the way, buat kalian yang belum tahu, untuk Konosuba yang kali ini diambil dari spin-off Konosuba. Dan yang diceritakan kali ini menceritakan tentang sosok Megumin bersama dengan Yuyun. Cerita pun dibuka dengan seorang wanita berambut merah yang saat itu kebingungan siapa orang yang sebenarnya telah membuka segelnya. Dan ternyata orang yang dimaksudkan oleh dirinya adalah Megumin. Melihat Megumin yang sepertinya nggak tahu apa-apa, wanita berambut merah itu pun kemudian bertanya, apakah nggak ada orang di desa yang melarang Megumin untuk mendekati tempat ini? Megumin yang mendengar itu pun kemudian jelasin bahwa tempat yang dilarang dimasuki biasanya merupakan tempat yang berisi harta karun. Dan karena itulah, Megumin pun sering ke situ untuk mencari harta karun. Wanita berambut merah pun kemudian mengucapkan terima kasih pada Megumin dan menanyakan apakah Megumin punya keinginan. Megumin pun saat itu bilang kalau dia ingin menaklukkan dunia. Mendengar itu, kakak berambut merah tadi pun jadi kebingungan. Kenapa anak yang ada di depannya ini sangat aneh? Bahkan Megumin minta punya opa yang besar atau membuatnya menjadi raja iblis. Di sini, wanita berambut merah tadi pun kesal dan minta Megumin untuk menyebutkan keinginan kecilnya. Dan karena itulah, Megumin pun minta diajarkan sihir yang sebelumnya dilakukan oleh wanita berambut merah itu. 教えてください。私にさっきの魔法を教えてください。最強の魔法よ。 Namun entah kenapa scene pun tiba-tiba berpindah menampilkan Megumin bersama dengan adiknya yang sedang menangkap udang karang. Dan mereka pun saat itu mendapatkan banyak udang di sana. Saat sedang berjalan pulang, Megumin gak sengaja ketemu sama Yuyun yang saat itu sedang duduk di sekitar bunga matahari. Dan tiba-tiba Megumin pun berhenti dan langsung mendekati Yuyun dengan memberikan udang karang padanya. 美味しいですよ。 Alasan Megumin memberikan hal itu karena mengira Yuyun tuh lagi kelaparan. Yuyun yang gak tahu apa-apa itu pun hanya bisa diam. Dan kemudian Megumin pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya Megumin di rumah, dirinya tuh kaget karena disambut oleh ayahnya dan ibunya ternyata juga ada di sana. Ibunya pun saat itu mengajak mereka untuk makan sukiyaki. Megumin yang melihat hal itu pun jadi senang banget karena udah lama dia nggak makan daging. Dan dari kejadian ini, akhirnya ketahuan bahwa ayah dan ibu Megumin sebenarnya adalah seorang pengrajin. Scene pun kembali berpindah menampilkan orang tua Megumin yang saat itu lagi berniaga. Si ayah pun saat itu terus meminta untuk dibuatkan teh. Padahal saat itu sama sekali belum ada dagangan mereka yang terjual. Namun gak lama datanglah seseorang ke tempat mereka. Dia adalah wanita dengan rambut merah. Wanita itu pun kemudian berkata kalau dirinya nggak nyangka manusia bisa menciptakan barang seperti itu. Melihat barang yang dipilih oleh wanita itu, si ayah pun langsung memintanya untuk pergi dari sana. Mendengar ucapan bodoh dari si suami, ibu Megumin pun langsung mengeluarkan beberapa mantra di ujung jarinya.
Namun wanita itu malah muji-muji barang itu karena ternyata benda yang dipegangnya saat ini merupakan barang yang memang gak seharusnya ada di sini. Si Wu pun langsung bilang kalau benda itu bisa membantunya mencari seseorang. Dan karena kebetulan wanita itu memang sedang mencari seseorang, dia pun langsung membeli barang itu. Dan karena itulah, mereka hari ini pun bisa makan daging. Bahkan Megumin saat itu sampai dibelikan baju yang baru, yang pada akhirnya Megumin pun memilih bajunya sendiri. Itu adalah seragam yang sesuai sama keinginan dirinya. Megumin pun bilang kalau dia akan menjadi penyihir ledakan terhebat. Mendengar itu, kedua orang tua Megumin pun hanya terdiam. Shin pun kemudian berpindah ke Akademi Sihir. Kepala akademi pun saat itu memberikan penjelasan pada semua murid-murid baru. Namun karena ngomongnya nggak selesai-selesai, para guru yang lain pun langsung menyeret kepala akademi untuk keluar. Dan di sini, Megumin pun merasa kalau inilah awal permulaannya. By the way, jumlah murid baru yang ada di tempat itu saat itu hanya 11 orang. Megumin pun saat itu diajak oleh teman-temannya untuk mengadakan pesta. Tetapi Megumin malah menolak hal itu karena dia nggak mau bergabung dengan kelompok siapapun. Tiba-tiba datanglah Yuyun yang saat itu mendekati Megumin. Tapi Megumin sama sekali nggak mengenal dirinya. Padahal mereka tuh sama-sama tinggal di desa yang sama. Dan ternyata yang nggak kenal sama Yuyun bukan Megumin aja, tetapi murid-murid yang lain juga nggak kenal. Itu karena aura keberadaan dari Yuyun sangat minim. Megumin pun kemudian bertanya apa keperluan dari Yuyun. Yuyun pun langsung berkata kalau dirinya selalu ingin bertemu sama Megumin. Ini membuat Megumin mengira kalau Yuyun adalah stalker. Namun Yuyun kemudian jelasin alasan dirinya masuk ke akademi untuk mengalahkan Megumin. Dan disinilah keseharian dari Megumin dan Yuyun pun dimulai. Namun semakin lama di akademi, Megumin makin gak betah karena dia gak bisa mempelajari sihir ledakan. Karena tujuan Megumin masuk ke akademi cuma karena dia ingin menjadi penguasa ledakan. Dan 1 bulan pun berlalu. Tiba-tiba, Megumin pun bertanya cara menjadi penguasa ledakan pada gurunya. Mendengar itu, sang guru pun langsung minta agar Megumin gak mempelajari sihir ledakan. Karena meskipun sudah mempelajarinya seumur hidup, Megumin gak bakal dapat timing untuk menggunakan sihir itu. Dan si guru pun berkata kalau itu hanyalah sihir yang konyol. ただのネタ魔法なんだ。Dan singkat cerita, waktu pembelajaran olahraga, sang guru pembimbing saat itu bertanya apa yang paling penting dalam pertarungan duel. Yuyun pun saat itu menjawab bahwa hal yang paling penting adalah ketenangan. Namun ketika giliran Megumin, dirinya berkata kalau kekuatan penghancur adalah hal yang paling utama. Karena dengan itu, seseorang mampu menginjak-injak segalanya. Di sisi lain, Arwi malah menjawab bahwa hal yang paling penting adalah gaya. Yaps, bertarung dengan gaya. Sang pembimbing malah membenarkan hal itu. Dia pun saat itu memanggil petir dari langit sambil bergaya dengan keren. Dan setelah itu, petir pun langsung jatuh tepat di atas dirinya yang sedang bergaya dengan keren itu. Semua murid yang menyaksikan hal itu pun menganggap kalau itu adalah hal yang sangat keren. Dan setelah itu, guru pembimbing itu pun meminta mereka untuk membentuk tim dan mencari julukan nama yang keren. Yuyun pun saat itu sama sekali nggak mendapat siapapun yang bisa diajak dan malah menjadi satu tim dengan sang guru pembimbing. Di sisi lain, Megumin saat itu menganggap Arwi sebagai musuhnya karena kemungkinan di masa depan Arwi akan menjadi penyihir yang sangat hebat. Karena itu Megumin pun langsung menantangnya. Dan karena si Arwi juga sama Chunibyo, dia pun langsung menerima tantangan dari Megumin. Ya walau sebenarnya dialog mereka itu cuma acting. Semua murid pun saat itu mulai komat kamit untuk memamerkan diri mereka masing-masing. Namun Yuyun saat itu malah dimarahi karena satu-satunya yang mengatakan dengan malu hanya dirinya. Dan tiba-tiba
Megumin pun langsung mendekati si guru pembimbing dan meminta istirahat karena kurang enak badan karena waktu itu nggak diizinkan. Megumin pun berpura-pura seseorang sedang mengambil alih tubuhnya. Si guru pun malah ikut-ikut panik dan mengira sesuatu yang luar biasa bangkit dari tubuh Megumin. めぐみ、お前、まさか、お前の。目覚めら。このままだと私の中。 Dan karena itulah, si guru pun mengizinkan Megumin untuk beristirahat. Dan karena itu, Yuyun pun akhirnya berpasangan dengan Arui. Dan Megumin yang sedang beristirahat itu pun tersenyum. Karena ternyata dia melakukan hal itu untuk membuat Yuyun lebih percaya diri. Saat Yuyun lagi belajar berakting, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat di sana. Dan ini membuat para bunga tulip pun langsung berlari. ないで保健室に。何言ってんの、手伝ってよ。しまった、みんな。だね。あ、そっか。封印がと。 Dan singkat cerita, hujan pun akhirnya reda dan semuanya selesai. Di sini, Yuyun bertanya sama Megumin, meski semua orang udah meledek Megumin dan mengatakan kalau sihir ledakan hanyalah sihir yang konyol. あなたは私のライバルなのでしょ。 Setelah itu, Megumin pun bertanya-tanya apakah sihir ledakan itu memang sihir konyol. Tapi kemudian Megumin percaya hal yang dilihatnya hari itu adalah kenyataan. Cahaya itu telah menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dia pun mulai mengingat wanita berambut merah sebelumnya yang berkata, "Tidurlah sebagian dari setengah diriku. Dunia saat ini masih damai. Jadi kau nggak perlu bangkit saat ini. Dan kembalilah ke asalmu." Meledaklah. Seketika semuanya pun langsung meledak di sana. Scene pun kemudian kembali pada Megumin yang sudah mencoba sihir ledakan tapi tetap nggak berhasil. Namun meskipun begitu, Megumin masih tetap bertekad menjadi penguasa ledakan. Dan episode 1 anime ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!